Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nasuh Anggita Ramadhani dari UIN Wali Songo, Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 2208056086. Di sini saya ingin mewawancarai usaha dari Ibu Yayu. Nah, sebelum itu Ibu bisa perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Rahayu atau biasa disebut Bu Yayu. Saya punya produk dengan nama Simbahku. Simbahku itu berdiri sekitar 6 tahun yang lalu, lebih sedikit lah. Misalnya di bidang makanan, baik itu makanan kering maupun makanan basah, juga sedikit catering gitu ya. Awalnya coba-coba sih sebenarnya tuh daripada nganggur gitu. Ya udahlah bikin usaha. Awalnya itu ada serondel itu kan makanan khas Pekalongan gitu. Karena awalnya awalnya itu dari suka dulu, tapi nggak ada yang jual yang pas di selera kita gitu. Udah akhirnya coba-coba bisa gitu. Akhirnya dari situ mulai mencoba untuk serius. Tapi awalnya karena itu makanan jadul itu kan dicari kalau pas lebaran. Nah ini udah setiap lebaran bikin lambat laun setelah 2 tahun kemudian tuh baru berani produksi hampir 1 minggu itu pasti gitu. Terus dari situ baru berkembang mulai ke salim, mulai sampai ke tawa, terus kayak tahu bakso gitu ya. Jadi yang penting pokoknya setiap hari itu ada aja yang diproduksi. Gitu. Kalau untuk strategi pemasaran, apa yang Ibu gunakan untuk memasarkan ini? Ya, awalnya kalau pas ada acara-acara itu saya bawa sampel gitu ya, perkenalkan ini loh rasanya tuh seperti ini. Karena saya memang jujurnya nggak pede karena backgroundnya bukan dari yang basicnya boga ya, jadi saya cuma asal-asal coba gitu. Setelah cocok baru berani buka stall. Wah, untuk pemasarannya pun juga paling lewat story WA sih Mbak, sama story Facebook juga kadang-kadang. Itu awalnya dari ya offline, kebanyakan orang offline, dari mulut ke mulut. Lalu untuk mengelola usaha sendiri berat nggak sih, tantangannya apa aja? Tantangannya kalau pas bahan baku naik terutama, kita nggak bisa asal menaikkan harga gitu ya. Secara kalau langsung kayak mungkin nggak sekarang lah, misalkan kalau menyambung jelang lebaran gitu, kita nggak mungkin misal dari harga 2.000 kita langsung naik ke 3.000 gitu kan, nggak mungkin juga. Tapi ya tetap selama itu masih dihitung-hitung masih menghasilkan, saya nggak bakalan naikin harga sih, masih tetap gitu. Nanti habis setelah lebaran kan kita tahu juga kembali lagi, karena takutnya kalau sekarang kita naik pas habis lebaran malah sepi berarti ya. Untuk mengkonsistennya kan pasti ada yang berat-beratnya, untuk pengerjaannya sendiri atau ada yang bantu. Kalau untuk setiap harinya saya sendiri, misalnya kalau pas ada orderan yang kira-kira kok saya nggak mampu ya, atau apa namanya double job gitu, saya mesti manggil orang. Kalau double job saya manggil orang, tapi kalau selama itu masih single gitu nggak apa-apa sih, dia sendiri masih bisa. Untuk awal mbak, modalnya berapa sih? Modalnya berapa? 200.000. Lalu apa sih yang buat Ibu termotivasi untuk membuka usaha ini? Awalnya karena daripada nganggur kan saya dulu. Tapi pasti karena saya suka makan, anak-anak suka. Produk yang saya bikin pun juga kalau bukan saya yang senang maka anak saya yang senang gitu. Jadi saya bikin produk itu yang memang sesuatu yang keluarga saya senang, awalnya di situ. Jadi kalau memang istilahnya kalau memang pas bikin buat anak juga ada, terus dijual juga ada gitu. Jadi nggak mikir ntar laku nggak ya, kalau nggak laku gimana ya gitu, nggak, karena mesti habis lah. Biasanya kalau misal ada yang order gitu paling banyak kira-kira berapa? Kalau paling banyak dalam jumlah kilo di atas 10 kilo ada sih Mbak. Tapi kalau untuk misal kayak nasi box gitu ya 350 pernah di situ. Tapi kan kalau nasi box juga saya nggak tiap minggu ada. Oh iya.
Tapi alhamdulillah saya tuh punya teman-teman yang apa ya, welcome. Mereka itu mau berbagi resep, mau berbagi ilmu, dan mau berbagi apa yang mereka punya. Istilah kata gini loh, mereka nggak pelit ilmu gitu. Ayo no, kamu tak ajarin bikin risol. Awalnya saya blank, saya nggak tahu apa itu risol, itu saya nggak tahu. Tapi teman saya tuh penyakitnya, ayo no bikin risol, pasti lebaran puasa itu mesti laris. Tak carani, tak kasih alatnya, ayo kamu yang beli, istilahnya bahannya gitu ya, kamu tak kasih alat, silahkan dibikin. Alhamdulillah sampai sekarang tuh masih jadi modal saya, masih jadi, ayo tak perkembangkan terus gitu loh. Kalau umur surga gitu sama, teman-teman gitu, ayo nak bikin loh ini loh, sale itu seperti itu. Jadi saya punya banyak temen yang welcome, mereka mau berbagi ilmu, nggak pelit, nggak ada yang ditutupin rahasianya gitu. Iya sih. Nah, Karena kan zaman sekarang ya, bukan bukan kalau saya kalau lihat di YouTube itu nggak pede. gitu. Malah kayak nggak bisa, jadi mendingan lewat apa namanya, dari teman-teman langsung ya. Kalau memang dari Facebook tuh malah jarang banget nyoba. Tapi apa pernah kayak gagal gitu dalam Pernah gagal, pernah. Misal kalau walaupun istilah kayak Ades ya, saya udah biasa bikin nih, tapi kadang kan yang namanya manusia ada human errornya ya. Kadang lupa lah, nggak dikasih gula, ternyata apa ya kok beda, kadang apa yang dikasih apa gitu. Pernah. lalu tuh bagaimana Solusinya kadang kalau memang masih bisa diperbaiki, jadi diperbaiki. lalu untuk kan pasti banyak ya, bisnis saingannya banyak, untuk menjaga tuh kayak biasanya pesaing. Kalau persaingan apa ya, karena saya bergabung di dalam koperasi yang isinya UKM, jadi kita nggak merasa yang tersaingi, gimana ya, istilah kata persaingannya tidak sehat. Justru kita saling membantu. Misalkan saya punya produk A, dia juga punya produk A, suatu ketika ada pesanan, ayo no, punyamu mbak sini, ayo. Jadi kita saling gitu, nggak merasa tinggal kita saingannya berarti di konsumen dengan rasa ya, kita harus punya ciri khas sendiri. Semoga masih persaingannya masih yang wajar aja lah, sehat. Amin. Jangan anak-anak. Itu punya saran nggak sih untuk nanti nih mahasiswa mungkin yang mau buka usaha atau apa, kayak saran-sarannya, terus motivasinya ataupun pesan-pesannya? Kalau untuk mau buka usaha itu awalnya harusnya urut mbak. Dalam arti kataku memang yang namanya usaha itu, kalau orang Jawa bilang tuh babatnya yang susah. Kita harus bisa jaga konsekuensinya itu apa ya, jaga mulai jaga kualitas, jaga apa namanya, kalau hubungan dengan konsumen itu memang kita harus banget. Terus kalau untuk apa namanya, kalau soal harga itu tinggal kita nggak usah berpikir kok nggak laku ya, apa mungkin aku jual kemahalan, dan jangan pernah berpikir kalau kita jual itu kemahalan. Yang ada itu kita nggak pas, belum menemukan pangsa pasar yang pas. Karena kalau kita sudah konsumen, saya mau rasanya seperti ini, harganya sekian. Kecuali kalau memang itu di pasaran kok tidak laku banget, dalam arti kata memang itu memang harga kemahalan, itu berarti kita memang harus berubah. Tapi kalau produk A ini masih laku tapi hanya di pasaran orang-orang tertentu, lah itu berarti memang ya, itu memang yang nggak beli itu memang dia bukan kelasmu. Jadi nggak usah dipikirkan aku berarti harus turunin harga ya, gitu nggak usah. Kadang orang tuh berpikir kok aku nggak laku ya, salahnya di mana gitu. Padahal kalau untuk dihitung-hitung HPP-nya gitu sudah mentok lah di situ. Oh berarti ya sudah, kamu konsekuensinya di situ. Soal yang beli itu kalau dia nggak beli, dia memang bukan pangsa pasar kami. Ya, dipikirnya di situ. Jangan pernah berpikir saya berarti harus jualnya turun, ya jangan. Kita harus kalau bisa itu memang menciptakan produk yang bisa dinikmati dari kalangan menengah ke atas tuh masih bisa. Tapi sebisa mungkin malah juga jangan menciptakan produk yang kelas atas bisa, kelas bawah bisa. Misal nih ya, soalnya gini, kalau kita menciptakan produk itu nanti orang rancu, ini sebetulnya produk A apa produk B ya gitu. Takutnya walaupun itu satu produk yang sama, kita hanya membedakan harga gitu. Jadi jangan konsekuen, teliti, apa ya, sabar sih sebenarnya.
sabar ya, karena kan yang namanya pasar-pasar itu nggak mesti naik turun. Baik, terima kasih untuk Sama. wawancara hari ini. Ya, semoga selalu sukses. Amin, amin, amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.